Alam bisa memberi banyak manfaat, fams. Dari tanaman eceng gondok yang dianggap hama bisa berubah menjadi perkakas rumah tangga. Cantik penampilannya, beragam motifnya, serta bisa dijual dan menambah penghasilan. Ini dia, fams, meja dan kursi yang terbuat dari anyaman eceng gondok. Wah, pasti susah nih cara buatnya. Hidup di rawa dan sungai, eceng gondok bisa tumbuh tinggi dan cepat, terutama saat musim hujan tiba. Kalau nggak dibabat, bisa merusak ekosistem dan menghambat laju air. Bisa bikin banjir, fams. Ibu Aryani ini, fams, salah satu warga dari Lopai Tuntang di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang memanfaatkan hama eceng gondok menjadi karya seni. Bahan baku eceng gondok didapat dari rawa pening yang lokasinya nggak jauh dari Tuntang. Batang eceng gondok yang sudah dikeringkan ini lanjut menjadi aneka macam kerajinan, fams. Cara buatnya sederhana kok, semua dilakukan manual dengan tangan. Teliti dan terampil jadi syarat yang utama. Mirip seperti mengepang rambut, batang eceng gondok kering yang tebal ini tentu lebih kaku dan butuh sedikit usaha lebih untuk mengepangnya. Proses kepang atau anyaman eceng gondok kering dibuat sepanjang mungkin. Dari tahap ini, detil kerapihan harus diperhatikan. Serabut eceng gondok kering yang menonjol keluar dari jalurnya digunting, fams. Kalau kepang atau anyaman awal udah jadi, tinggal diaplikasikan pada media kayu. Kayak rangka kayu ini nih. Jenis kayu jati biasa dipakai untuk rangkanya. Kayu ini terkenal kuat dan punya nilai tinggi. Bilah-bilah batang rotan disusun sebagai rangka untuk pola anyaman kepang eceng gondok. Jarak antar bilah rotannya sekitar 3 cm. Kalau udah jadi rangka polanya, tinggal anyam kepangan eceng gondoknya aja nih. Selang-seling ya, fams, masukinnya. Berawal dari sekedar memasok eceng gondok ke berbagai daerah, Ibu Aryani memutuskan untuk membuat karyanya sendiri. Hingga kini, udah lebih dari 20 tahun karya kerajinan eceng gondok eksis di dalam dan luar pasar mancanegara, seperti Asia, Eropa, bahkan Afrika. Detil kerapihan dan semua proses yang dilakukan handmade alias manual dengan tangan. Kerajinan di sini punya kualitas yang menarik perhatian. Katanya sih, mebel berbahan dasar eceng gondok lebih awet dan mudah dirawat. Ini dia, meja dari eceng gondok yang masuk dalam tahap finishing. Setelah diberi ornamen dan detil motifnya, proses pembuatan berlanjut ke tahap pembakaran. Tenang, fams, nggak dibakar sampai habis kok. Proses pembakaran hanya untuk menghilangkan serabut-serabut halus pada anyaman eceng gondok. Pembakaran ini juga berfungsi sebagai sterilisasi supaya kuman atau kotoran yang menempel pada kerajinan pada mati. Metong, fams. Hihihi. Nggak cuma eceng gondoknya aja yang diperhatikan, kayu pada kerajinan ini juga harus dirapikan. Amplasnya harus satu arah, biar hasilnya semakin cantik. Biasanya sih, fams, warna dasar yang menonjolkan serat kayu dan eceng gondok jadi favorit para pemesan. Kalau mau dikreasikan dengan warna lain, bisa kok. Setelah dijemur, ini dia hasil akhir yang siap dipasarkan. Wah, keren ya. Fams, aneka kerajinan ini ramah lingkungan loh. Harganya juga terjangkau dan cukup bersahabat. Perawatannya juga terbilang mudah. Yang penting, nggak dicuci basah dengan air. Selain bahan baku eceng gondok, kerajinan dari rotan dan pandan juga ada di sini. Tergantung selera dan kebutuhan kalian aja deh. Semuanya berkualitas dan yang pasti keren. Buruan, diborong kerajinannya.